Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6 semua, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada muatan IPS, yaitu tentang karakteristik geografis negara-negara ASEAN. Yuk kita simak materi berikut ini. Tahukah kamu bahwa bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia loh? Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Indonesia namanya bunga sepatu, kalau di Malaysia namanya adalah bunga raya. Bunga raya ini merupakan bunga nasional. Gambar berikutnya adalah bunga Kamboja. Ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Bunga ini dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. ASEAN, Association of Southeast Asia Nations, adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan berdirinya ASEAN. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar deklarasi Bangkok oleh 5 negara pemrakarsa, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Berikut para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, yang kedua adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, yang ketiga Tanat Koman dari Thailand, yang keempat S. Rajaratnam dari Singapura, yang kelima adalah Narciso Ramos dari Filipina. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967 sekaligus sebagai negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Berikutnya adalah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian Vietnam, bergabung pada 28 Juli tahun 1985. Berikutnya adalah Laos dan Myanmar, bergabung pada tanggal 23 Juli tahun 1997. Dan negara yang ke-10 adalah Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Tujuan berdirinya ASEAN adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Lambang ASEAN bisa diperhatikan pada gambar berikut. Lambang ASEAN ini digunakan sebagai lambang resmi ASEAN. Lambang ASEAN melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Warna biru, merah, putih, dan kuning adalah warna-warna yang digunakan dalam berbagai bendera negara-negara anggota ASEAN. Warna biru melambangkan perdamaian dan kemantapan, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning melambangkan kemakmuran.
10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara anggota ASEAN. Hal ini melambangkan harapan para bapak pendiri ASEAN yang memimpikan ASEAN terdiri atas 10 negara-negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. Batas-batas kawasan ASEAN. Sebelah utara adalah negara Tiongkok. Sebelah timur adalah Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah selatan ada benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat negara India, Bangladesh dan Samudra Hindia. Kondisi geografis ASEAN. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu 1. Daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Yang kedua adalah wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berikutnya kita bahas satu persatu kondisi geografis negara-negara ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia. Berikut gambar bendera Indonesia dan lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Luas wilayah Indonesia kurang lebih 1904.569 km persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dunia yang mempunyai 17.508 pulau. Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan di antara 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia merupakan negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Bahasa resminya adalah bahasa Indonesia, mata uangnya adalah rupiah, agamanya adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Berikutnya adalah Malaysia. Ini adalah gambar bendera dan lambang negara Malaysia. Luas wilayah kurang lebih 330.434 km persegi. Wilayah Malaysia terdiri dari 2 bagian, yaitu Malaysia Barat yang terletak di semenanjung Malaysia dan Malaysia Timur yang terletak di Pulau Kalimantan bagian utara. Wilayah Malaysia Barat terdiri dari 11 negara bagian, yaitu Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Penang, Kedah, dan Perlis. Wilayah Malaysia Timur terdiri dari 2 negara bagian, yaitu Sabah dan Sarawak. Malaysia merupakan negara kerajaan, memiliki kepala negara seorang sultan yang bergelar Yang di-Pertuan Agung, sedangkan kepala pemerintah seorang perdana menteri. Bahasa resmi adalah bahasa Melayu, mata uang yang digunakan adalah ringgit, agamanya adalah Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Singapura, ini adalah gambar bendera dan lambang negara Singapura. Luas wilayah Singapura kurang lebih 721,5 km persegi. Singapura terletak pada posisi silang jalur lalu lintas pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Posisinya yang strategis dimanfaatkan pemerintah Singapura sebagai pelabuhan transit internasional. Singapura berbentuk republik dan kepala negaranya adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri. Bahasa resminya adalah bahasa Inggris, mata uangnya adalah dolar Singapura, agamanya Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, ibu kotanya adalah Singapura. Thailand, ini adalah gambar bendera dan lambang negara Thailand. Luas wilayah Thailand kurang lebih 513.118 km persegi, hampir 4 kalinya Pulau Jawa. Thailand seluruhnya berada di daerah tropis.
mengalami 4 musim yaitu panas, gugur, dingin, dan semi. 80% penduduknya adalah orang Tai yang terdiri atas orang Siam dan orang Lao. Bahasa resminya bahasa Tai, Inggris, Cina, dan Melayu. Sebagian beragama Buddha dan agama minoritas agama Islam, Kristen, dan lain-lain. Thailand adalah sebuah kerajaan. Kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri dan kepala negaranya adalah seorang raja. Thailand merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah. Dikenal sebagai lumbung padi ASEAN, ibu kota Thailand adalah Bangkok. Filipina. Ini adalah gambar bendera dan lambang negara Filipina. Filipina memiliki luas wilayah kurang lebih 300.000 km persegi. Merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau 7.000 lebih. Pulau terbesar adalah Mindanao dan Luzon. Kepulauan Filipina termasuk daerah pegunungan lingkaran Pasifik. Filipina memiliki banyak gunung api yang aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon. Tingginya kurang lebih 2.421 meter di atas permukaan laut. Sedangkan gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo. Tingginya kurang lebih 1.954 meter di atas permukaan laut. Mempunyai 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Karena sebagian wilayahnya hampir mendekati garis balik utara, maka Filipina juga mengalami musim gugur dan semi. Filipina merupakan sebuah negara republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Bahasa resmi yang digunakan adalah Tagalog dan Inggris. Mata uangnya peso, agamanya Islam, Kristen, dan Katolik. Ibu kotanya berada di Manila. Berikutnya adalah Brunei Darussalam. Ini adalah gambar bendera dan lambang negara Brunei Darussalam. Brunei memiliki luas wilayah kurang lebih 5.765 km persegi. Wilayah Brunei Darussalam di sebelah barat, timur, dan selatan secara langsung berbatasan dengan negara Malaysia, dan di sebelah utara Brunei berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Berdasarkan letak geografisnya, Brunei Darussalam dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu Brunei bagian barat dan timur. Kedua wilayah ini dipisahkan oleh negara Malaysia, jadi tidak secara langsung berkaitan. Bisa kita lihat dalam peta. Wilayah barat Brunei Darussalam merupakan daerah dataran rendah dengan rawa-rawa, namun pedalamannya sedikit berbukit-bukit. Wilayah timur merupakan daerah berbukit-bukit. Ketinggian Gunung Pagon di Brunei Darussalam mencapai 1.850 meter. Brunei merupakan negara kesultanan. Kepala negara dipegang oleh seorang sultan, sedangkan kepala pemerintahannya seorang perdana menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Melayu. Mata uangnya adalah dolar Brunei. Agamanya Islam. Ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Berikutnya adalah Vietnam. Ini adalah gambar bendera dan lambang negaranya. Luas wilayah kurang lebih 331.689 km persegi. Negara Vietnam terletak di semenanjung Indochina. Wilayah Vietnam berupa dataran, pantai, dan pegunungan. Vietnam berbatasan dengan Tiongkok, Laos, Kamboja, dan Laut Cina Selatan. Negara Vietnam dahulu merupakan jajahan negara Prancis. Bentuk pemerintahannya adalah republik. Kepala negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang presiden. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Agamanya Buddha, Konghucu, Taoisme, Kristen, dan Islam. Ibu kotanya adalah Hanoi. Laos. Ini adalah gambar bendera dan lambang negara Laos. Laos memiliki luas wilayah kurang lebih 236.800 km persegi. Terletak di semenanjung Indochina, dikelilingi pegunungan dan hutan yang lebat. Pegunungan dan dataran tinggi terdapat di sebelah utara yang membentang di sepanjang batas timur. Puncaknya adalah Gunung Bia. Sungai Mekong merupakan sungai penting di Laos yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Laos memiliki iklim musim.
merupakan salah satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut. Negara ini populer dengan sebutan The Landlocked Country, yaitu tanah yang terkunci karena terkepung oleh 5 negara. Kepala negara Laos adalah presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Laos. Mata uangnya adalah Nyukip, agamanya adalah Buddha, ibu kotanya adalah Vientiane. Myanmar, ini adalah gambar bendera dan lambang negara Myanmar. Myanmar memiliki luas wilayah kurang lebih 676.578 km persegi. Bagian selatan Myanmar terdapat pada garis pantai sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di bagian utara yang berbatasan dengan India dan Cina merupakan pegunungan yang tinggi. Negara Myanmar dahulu bernama Burma. Kepala negara Myanmar adalah presiden dan kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Myanmar pernah menjadi produsen beras nomor 1 di dunia. Penduduknya sebagian besar mengandalkan hasil pertanian berupa padi, karet, dan tebu. Bahasa resminya adalah bahasa Burma, mata uangnya adalah Kyat, agamanya Buddha, Islam, dan Kristen, ibu kotanya adalah Naypyidaw. Kamboja, ini adalah gambar bendera dan lambang negara Kamboja. Kamboja memiliki luas wilayah kurang lebih 181.035 km persegi. Terletak di bagian selatan semenanjung Indochina. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar sungai ini sangat subur. Terdapat pegunungan Kardamon yang panjangnya 160 km dan melintasi perbatasan dengan Thailand. Tinggi puncak pegunungan Kardamon adalah 1.813 meter di atas permukaan laut. Di bagian barat laut terdapat danau Tony Sap. Kamboja beriklim tropis. Kepala negara Kamboja adalah raja dan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Khmer. Mata uangnya adalah riel Kamboja. Agamanya adalah Buddha. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.